Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini saya akan menerangkan 11 adab makan dalam agama Islam. Yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan yang halal. Sebagaimana telah saya sampaikan tadi di mukadimah Quran surat Al-Maidah ayat 88, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun, yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88 ini, Allah telah menganjurkan kita agar senantiasa memilih makanan yang halal lagi baik. Kenapa demikian? Karena di dalam makanan yang baik dan halal itu mengandung sebuah keberkahan yang nantinya akan berpengaruh terhadap akhlak dan perilaku kita. Jika kita memakan atau mengkonsumsi makanan yang haram, secara tidak langsung Allah akan menurunkan mudorotnya atas apa makanan yang telah kita makan yang haram tadi. Untuk yang kedua, dalam adab makan dalam Islam yaitu mencuci kedua tangan. Sebelum makan kita dianjurkan untuk mencuci kedua tangan kita. Apalagi di masa pandemi saat ini, ya. Sebagaimana Rasulullah telah menyampaikan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yanama wa huwa junubun yatawaddau wudu'ahu lis-salati wa idza arada an yakula aw yashraba ghasala yadahu thumma akala wa syariba. Dari Aisyah radhiyallahu anha, apabila Rasulullah SAW ingin tidur sementara beliau junub, maka beliau berwudu seperti wudu untuk sholat. Adapun apabila beliau ingin makan atau minum, beliau mencuci tangannya baru kemudian makan dan minum. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya adab makan dalam Islam untuk membiasakan mencuci kedua tangan sebelum ataupun sudah makan, ya. Bayangkan bahwa Islam telah mengajarkan untuk mencuci tangan sejak ribuan tahun silam. Sebelum orang modern pada saat ini menyadari pentingnya cuci tangan agar terhindar dari penyakit. Kenapa orang-orang baru sadar mencuci tangan itu penting pada saat ini? Hanya karena terjadinya suatu penyakit atau pandemi di masa sekarang ini. Bagaimana jika tidak ada penyakit atau pandemi pada saat ini? Mungkin orang-orang umat Islam maupun umat yang lainnya tidak akan sadar akan pentingnya cuci tangan. Oleh karena itu Islam sudah mengajarkan cuci tangan dari cara berwudu. Kita diawali dengan mencuci tangan, ya. Itu pentingnya cuci tangan. Untuk yang ketiga, dalam adab sebelum makan yaitu berdoa. Ya, setelah itu barulah membacakan doa atas rasa syukur kita atas berkat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa makanan yang telah Allah turunkan kepada kita, serta memohon ampunan, dimudahkan rezeki yang baru dan supaya terhindar dari siksa dan dosa. Doa makan yang sering kita lakukan yaitu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, yang artinya, ya Allah, semoga Engkau berkenan memberikan berkah kemanfaatan kepada kami
atas apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, dan semoga Engkau berkenan menjaga kami dari siksa api neraka yang menyakitkan. Di dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awalihi falyaqul bismillahi awaluhu wa akhiruhu." Yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di awal, hendaklah ia mengucapkan bismillahi awaluhu wa akhiruhu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Jadi ketika kita sedang makan, tiba-tiba di tengah-tengah makan kita lupa untuk mengucapkan doa. Apa yang kita ucapkan? Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Itu adalah doa ketika kita lupa mengucapkan doa atau memanjatkan doa di awal sebelum makan tadi. Ada makan yang pertama, yaitu dengan mengucapkan tasmiyah, ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tasmiyah ketika makan adalah bacaan bismillah. Sedangkan Ibnu Alan Asy-Syafi'i mengatakan jika disebut tasmiyah, maka yang dimaksud adalah ucapan bismillah. Sedangkan jika disebut basmalah, maka yang dimaksud adalah ucapan bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, sebelum makan kita dianjurkan untuk berdoa, baik mengucapkan basmalah ataupun mengucapkan doa tadi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Agar apa? Agar senantiasa apa yang kita makan menjadi berkah dan baik bagi diri kita, sehingga tubuh kita menjadi sehat dan terhindar dari segala penyakit yang tidak diinginkan. Pemirsa As-Siddiqah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab ketika makan yang keempat yaitu menggunakan tangan kanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrib biyaminihi fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seseorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kirinya dan syaitan minum dengan tangan kirinya pula. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah menganjurkan kita agar senantiasa makan menggunakan tangan kanan. Jangan sampai kita menggunakan tangan kiri. Kenapa? Jika kita menggunakan tangan kiri, itu seakan-akan kita menyerupai syaitan, menyerupai perbuatan syaitan dan kebiasaan-kebiasaan syaitan, ya. Oleh karena itu, biasakanlah makan, minum, berjabat tangan, dan apapun itu, memberi, bersedekah menggunakan tangan kanan. Agar apa? Agar kita senantiasa mengikuti anjuran-anjuran sunnah Rasulullah SAW. Pemirsa As-Siddiqah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk adab makan yang kelima yaitu tidak mencela makanan. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang-orang yang tidak tahu etika ketika makan. Terkadang orang-orang ketika makan, contoh kita ambil makanan sayur. Sayur ini kurang garam, sayur ini kurang asam, ataupun sayur ini terlalu pedas. Nah, itu tidak boleh kita mencela makanan seperti itu. Ya, harusnya apa? Ketika pemirsa ataupun saudara-saudara sekalian tidak menyukai makanan yang disajikan pada saat itu, tidak dengan cara mencelanya, akan tetapi cukup dengan cara meninggalkannya tanpa ada ucapan-ucapan yang menyakiti pembuat makanan ataupun ucapan-ucapan yang menghina ataupun mengkritik makanan tersebut. Kurang asam lah, kurang garam lah, segala macam, ya. Kemudian seperti yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW saat di sebuah tempat dan dihidangkan makanan oleh seseorang, meskipun makanan atau minuman yang dihidangkan itu kurang disukai, maka sangat dianjurkan untuk tidak mencelanya. Sampaikanlah alasan yang baik dan tidak menyinggung. Jadi ketika kita dihidangkan dengan makanan yang kita tidak sukai, yang pertama, sampaikanlah
alasan kenapa kita tidak suka, ataupun kita bisa menyampaikan atau menyinggungnya dengan menyindirnya dengan sindiran yang halus sehingga tidak menyakiti si pembuatnya. Contohnya, saya berikan contoh, sayur ini asam tapi kurang asam ataupun terlalu asam, kita bisa menyebutkan kepada pembuatnya. Misalnya si ibu, ini sayurnya enak ya, seger, cobain. Ternyata ketika dicobain, sayurnya itu terlalu asin. Akhirnya apa? Itu tidak menyinggung si pembuat sayur tersebut. Ya, itulah poin penting ketika kita dalam menyindir makanan yang secara halus, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in istahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sekalipun. Apabila beliau berselera ataupun suka, beliau memakannya. Tetapi apabila beliau tidak suka, beliau pun meninggalkannya dan tidak memakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pemirsa Siddiqiyah TV, kita harus berhati-hati ketika berhadapan dengan makanan atau minuman yang tidak kita sukai. Jangan sampai kita melontarkan atau mengucapkan kata-kata yang tidak baik, ya, yang akhirnya dapat menyinggung si pembuat makanan atau minuman tersebut, yang akhirnya jadi perselisihan antara kita dan pembuat makanan tersebut. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab makan dalam Islam yang keenam yaitu tidak mubazir dalam makan. Agama Islam sangat melarang umatnya untuk melakukan kegiatan yang sia-sia atau terlalu berlebihan atau sering disebut dengan mubazir. Salah satunya dengan makanan dan minuman. Bahkan Allah sangat melaknat orang-orang yang berlebihan dalam melakukan segala sesuatu, baik dari cara berpakaian hingga dalam hal makan dan minum. Kita dianjurkan untuk makan secukupnya dan tidak terlalu rakus. Tak perlu mengambil porsi melebihi kemampuan perut dan membuat kekenyangan atau tidak habis termakan. Parahnya, bila makanan sisa tersebut akhirnya terbuang sia-sia, itu akan terjadi sifat mubazir. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, hai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dalam konteks poin ke-6 ini, ya, tidak mubazir ini sangat terjadi, sering kita perhatikan ketika sedang berbuka puasa. Terkadang ketika kondisi puasa lapar, kemudian kita berlomba-lomba mengumpulkan banyak-banyak makanan untuk kita santap ketika berbuka. Yang pada akhirnya ketika kita sudah mengumpulkan banyak makanan, ketika kita santap ketika berbuka, cukup dengan seteguk teh hangat pun perut terasa kenyang. Akhirnya apa? Makanan yang kita kumpulkan tidak mampu kita tampung dalam perut kita. Nah, inilah sifat mubazir yang telah Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. Oleh karenanya, cukuplah kita memakan secukupnya sesuai kemampuan perut atau tabung lambung kita. Janganlah sampai kita melebihi batasnya tersebut. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu dalam adab makan, yaitu makan sepertiga bagian. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah memperjelas pada pembahasan sebelumnya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa perut bukanlah wadah yang siap diisi apa saja sesuai keinginan atau nafsu semata. Jangan sampai melebihi batas dan membuat diri sendiri kesakitan. Nah, oleh karenanya cukup ketika kita makan sepertiga bagian, khususnya di bulan Ramadan ini, ya. Ketika berbuka, sebelumnya mungkin terasa lapar, akan tetapi ketika berbuka perut itu akan kenyang hanya dengan sepertiga bagian saja, ya. Rasulullah bersabda,
ma mala'a adamiyu wa'an syarrum min batnihi hasbubni adama luqaimatun yuqimna sulbuhu fa illam yaf'al fa thuluthu li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi, yang artinya tidak ada bejana yang diisi oleh manusia yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah baginya memakan beberapa suapan sekedar dapat menegakkan tulang punggungnya, memberikan tenaga. Maka jika tidak mau, maka ia dapat memenuhi perutnya dengan sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Oleh karenanya lambung kita dibagi-bagi, pemirsa Arsidikia, ya, antara lambung khusus makanan, lambung khusus minuman, dan lambung untuk bernafas. Jika kita terlalu rakus akan minuman atau makanan ketika berbuka, yang akhirnya terjadi apa? Napas kita terengah-engah, kita akan lelah, dan terawih pun mengantuk, pemirsa, ya. Oleh karenanya kita perlu membagi hal ini dalam 3 bagian: lambung untuk makan, lambung untuk minum, dan untuk bernafas. Kemudian ada makan yang ke-8, yaitu makanlah dari pinggir. Apa sih maknanya makanlah dari pinggir? Rasulullah telah mengajarkan ketika makan, mulailah dari pinggir terlebih dahulu. Jangan Anda makan dari tengah. Hal ini disampaikan Rasulullah SAW pada hadisnya, yaitu dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, al-barakatu tanzilu wasatot ta'ami fakulu min hafataihi wala takulu min wasatih, yang artinya barokah itu turun di tengah-tengah makanan, maka mulailah makan di pinggirnya dan jangan memulai dari tengahnya. Dalam hadis ini kita dapat memberikan kesimpulan bahwa cukuplah kita memakan makanan yang ada terdekat kita. Contoh, dalam suatu perkumpulan, contoh kita sedang berbuka puasa bersama, ada banyak makanan di sana, di depan kita sudah ada makanan, akan tetapi kita malah mengambil makanan yang terjauh. Nah, ini tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ya. Dalam arti apa? Kita makan makanan yang di pinggir terlebih dahulu. Agar apa? Agar kita mendapatkan keberkahan dari makanan tersebut. Pemirsa Siddiqah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada makanan yang selanjutnya, yaitu hendaklah menjilati jari jemarinya sebelum dicuci tangannya, ya. Rasulullah SAW bersabda, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yulqiha, yang artinya apabila salah seorang di antara kalian telah selesai makan, maka janganlah ia mengusap tangannya hingga ia menjilatinya atau meminta dijilatkan kepada istrinya ataupun anaknya. Oleh karenanya kita sudah tahu nih, sunnahnya ketika setelah makan itu menjilati tangannya. Bagaimana jika makan dengan sendok? Nah, ya, Rasulullah menganjurkan sunnahnya makan menggunakan tangan. Agar apa? Agar kita mendapat beberapa keberkahan di sana. Pertama, kita menggunakan jari jemari kita, ya. Kita setelah makan kemudian kita jilati. Di situ bukannya terlihat jijik, akan tapi ini kita harus luruskan pemahaman, ya. Ini sunnah Rasulullah dan sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ya. Jadi ketika setelah makan kita jilati tangan kita sampai bersih. Nah, barulah setelah itu kita cuci tangan kita. Itulah cara makan ala Rasulullah SAW. Pemirsa Siddiqah TV, ada makanan dalam Islam selanjutnya, yaitu mengambil makanan yang terjatuh. Apabila ada sesuatu dari makanan kita terjatuh, maka hendaknya dibersihkan bagian yang kotornya, kemudian memakannya berdasarkan hadis Rasulullah SAW, idza saqatat min ahadikumul luqmatu falyumit ma kana biha min adza summa liyakulha wala yad'aha lisyaitan. Apabila ada suap makanan dari salah seorang di antara kalian terjatuh, maka hendaklah dia membersihkan bagiannya yang kotor, kemudian memakannya dan jangan meninggalkannya untuk syaitan. Dalam hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa apabila ada makan terjatuh, langsung kita ambil. Baik kita sedang makan buah ataupun apa, kita ambil terlebih dahulu. Kita cuci bagian yang kotornya. Jangan sampai makanan yang terjatuh kita nanti diambil oleh setan. Ya, ini perlu kita perhatikan, ya.
Kemudian selanjutnya hendaknya makan dengan menggunakan 3 jari tangan kanan. Ya. Di sini makna 3 jari menggunakan jari tangan kanan yaitu menyedikitkan suapan, memperbanyak kunyahan, makan dengan apa yang terdekat darinya dan tidak mulai makan dari bagian tengah piring. Maknanya apa? Kita menggunakan makan 3 jari agar apa? Agar mulut kita mampu mengunyah dengan banyak, itu sesuai sunnah Rasulullah. Kemudian makan dengan apa yang terdekat darinya. Rasulullah bersabda, "Ya gulam, samillahu wa kul biyaminika wa kul mimma biyaminik." Wahai anak muda, sebutlah nama Allah, bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari apa-apa yang terdekat denganmu. Makna makan 3 jari adalah agar kita tidak dikategorikan sebagai orang yang rakus dalam makan. Oleh karenanya pentingnya kita makan sedikit 3 jari, ya. Jika zaman Rasulullah 3 jari ini itu makan kurma, ya, 3 jari, menggunakan 3 jari. Akan tetapi bagaimana dengan konteks pada saat ini? Kita makan nasi menggunakan lauk pauk, ya. Jika kita 3 jari mungkin hanya sedikit. Nah, jika kita ingin mendapatkan keutamaan sunnahnya Rasulullah SAW, ikutilah sunnahnya menggunakan 3 jari, ya. Pemirsa Siddiqiyah TV, yang selanjutnya yang terakhir yaitu akhirilah makanan kita dengan berdoa. Sebelumnya tadi, sebelum kita makan, kita buka dengan doa, dan kita akhiri pula makanan kita dengan berdoa. Agar apa? Agar apa yang kita makan dapat menjadi berkah, sehingga dapat menjadi daging dalam tubuh kita yang dapat menyehatkan serta dapat menjadikan tenaga dalam tubuh kita. Sebagai bentuk ucapan syukur kita atas makanan yang kita santap, berdoa sangatlah penting, ya, baik sebelum ataupun sudah. Kemudian tutuplah doa dengan mengucapkan alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, yang artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makanan dan minuman serta jadikan kami sebagai orang-orang Islam. Itulah pemirsa ke-11 adab ketika makan dalam agama Islam. Baik pemirsa Siddiqiyah TV, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.